Nah, tes. Oke, nah di video ini gua bakal bahas terkait tas ya. Nah, di sini jadi soalnya hitunglah reaksi pada tumpuan N dan A, terus hitunglah besar dan jenis tekan dan tarik dari gaya batang DG, DF serta GH. Nah, berarti kita cari dulu ya tumpuan di N sama A. Jadi pertama itu kita bikin DBB si atol K ya. Berarti kan kayak gini, terus ada tegangan tali ya, dan talinya sama. Berarti kita sama-sama kasih misal T, terus ada ke bawah itu dia W. Yaitu berapa? 1000 ya. 1000 Newton. Berarti, jangan lupa reference frame-nya. Berarti kalau kita mau cari T-nya, kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Berarti T ditambah T dikurang W sama dengan 0. Berarti 2T dikurang 1000 sama dengan 0. Berarti 2T sama dengan 1000. T-nya itu 500 Newton. Nah, sekarang kita cari DBB sekator I. Tegangan talinya kemana dia? Oke, kan talinya sama, berarti sama-sama T ya. Berarti ke sini T, ke bawah sini juga T. Bahwa di titik ini kan ada, berarti ada IY, IX. Nanti hasil IY, IX ini kita reaksikan ke sistem tasnya. Nah, untuk mendapatkan IY, IX ini kita pakai sigma Fy, sigma Fx. Berarti sigma Fx sama dengan 0, IX dikurang T sama dengan 0. Berarti IX itu sama dengan T, yang artinya sama dengan 500 Newton. Begitu pula dengan yang sigma Fy. Berarti IY dikurang T sama dengan 0. Berarti IY-nya juga sama dengan T, yaitu 500 Newton. Lalu sekarang kita reaksikan ke sistem tasnya. Mungkin ini yang gue bahas dulu bentar. Kalau kita lihat tumpuan A ini dia merupakan roller ya. Sedangkan N ini dia merupakan pin. Secara logikanya gimana ya? Pin itu berarti kan ada gaya ke X, berarti NX dan NY. Kalau A itu cuma ada normal, berarti kita misalkan aja A atau AY lah ya. A aja deh. Nah, cuman kalau kita gali lebih dalam, kita tinjau join lah ya istilahnya. Berarti kalau di join N, berarti ada gaya misal NY, NX, terus ada gaya tarik atau tekan dari si tasnya NC. Misal gua anggap arahnya ke sini gayanya. Nah, mungkin gua bikin dulu. Mungkin kayak gini di sini. DBB join N. Misalkan kayak gini. Terus ini titik N. Misal ini NY, ini NX. Baru kan kita nggak tahu gaya NC kemana, FNC. Berarti kita anggap aja gaya FNC itu ke sini lah ya. Kita anggap aja. Misal. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sigma Fy sama dengan 0, kita untuk cari NY-nya,
berarti NY-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti kalau kita gambar sistem tasnya kayak DBB sistem tas, kan tasnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kok jadi kayak bentar ya. Ulang-ulang. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, terus kan di sini ada normal si A, misal kita anggap A. Terus di sini ada NX, NY. Baru di sini ada gaya aksi reaksi ya. Tadi kan IY itu ke atas, IX ke kanan. Berarti IY-nya ke bawah di sini. Aksi reaksi, IX-nya ke kiri. Nah, kalau kita misal kita berpikiran di awal ya, kita mau cari momen di titik N, berarti ada jarak dari titik A ke dari gaya A ke titik N. Nah, cuman kalau kita lihat di soal, dia nggak dikasih tahu nih titik dari A ini tegak lurus ke N ini tuh berapa? Nggak ada kan? Berarti kan emang ada yang harus digali lebih dalam, dan yang harus digali lebih dalam adalah kita tinjau si join N-nya, di mana NY-nya tuh nggak ada gitu loh. Maksudnya NY-nya tuh 0. Jadi kalau kita misal NY-nya kita hapus nih, kan hasilnya 0. Sebenarnya kita cuman perlu pakai sigma FY, sigma FX. Nanti pasti hasil NX-nya dapat, A-nya dapat. Cuman kalau di DBB tetap kita gambar ya. NY-nya kita udah dapat ya. Jadi nggak usah kita bedain ya warnanya untuk yang udah kita tahu angkanya sama yang belum. Nah, jangan lupa reference frame-nya. Berarti sigma FY sama dengan 0. Berarti ada A ditambah NY dikurang IY sama dengan 0. Berarti A ditambah 0 dikurang IY-nya berapa? 500 ya. IX-nya juga 500 ntar ya. Dikurang 500 sama dengan 0. Hai. 0. Berarti A dikurang 500 sama dengan 0. Berarti A-nya itu sama dengan 500 Newton. Terus kita cari sigma fx. Sigma fx sama dengan 0. Berarti hanya ada nx sama terus dia dikurang ix ya. Kan berlawanan arah. Dia ke kiri. Sama dengan 0. Berarti nx itu sama dengan ix. Yang artinya itu sama dengan 500 Newton juga. Oke, kita udah dapat
reaksi di tumpuan A yaitu 500 Newton dan di tumpuan N yaitu NX dan NY. NX-nya 500 Newton, NY-nya 0. Nah, sekarang kita disuruh cari besar dan jenis tekan dan tarik dari gaya batang DG, DF, serta GH. Berarti kita pakai, gue lupa metodenya ya. Kalau nggak salah section ya namanya. Section atau potongan itu dia karena DG, DF, DH. Berarti kita tanda dulu ada DG, DF, GH. Nah, berarti yang memungkinkan kita potong itu nanti di sini. Di batang DG, DF, EF. Nah, tapi kan GH-nya belum dapat. Nanti kita pakai method of join aja. Kita cari per join gitu. Jadi, menurut gue yang paling gampang adalah potong dulu di DG, DF, EF. Terus kan dia menghasilkan dua potongan antara yang kiri sama yang kanan. Nah, gue lebih bukan ya menyarankan sih, pilih yang kanan ya. Gue bakal pilih yang kanan karena dia menurut gue lebih simpel. Coba kita gambar DBB-nya ya. Di B. Kita harus inisiasi di awal dulu kalau kita mau potong di mana. Maksudnya inisiasi kita bakal potong sistem tasnya, terus kita kasih tahu kita potong di mana. Potong sistem tas di batang maaf. Di batang DG, DF, EF. Nah ya DG, DF, EF. DG, DF, EF, DG yang atas, F yang bawah, DF yang diagonal. Oke. Berarti kalau kita gambar seperti ini, nah, oke, ada sorry, IY, IX. Nah, ini ada IX. Nah, baru di sini ada, kita anggap tadi potongannya kan ada potongan, berarti ada FDG, FDF sama FEF ya. Karena kita potong si tasnya, berarti kita anggap dulu dia tarik. Kalau hasil positif berarti gayanya itu tarik. Kalau kita hasil negatif nanti berarti hasil jawabannya itu tekan. Kita anggap tarik dulu semua, berarti ini FDG, ini FDF, ini FEF. Kita kan berarti cari DG sama DF. Berarti pertama yang bisa kita lakukan adalah ini titik F, ini G, ini H, ini I. Kurang jelas ya. Ini F. Nah, kita bisa hitung sigma momen di F sama dengan 0. Oh ya, sebentar. Lupa. Oke, sigma momen di F sama dengan 0 berarti ada 3 gaya ya, FDG, IY, IX. Berarti FDG itu dia terhadap titik F itu dia counter clockwise ya, berarti positif. Berarti FDG dikali jaraknya itu G terhadap F ke bawah itu dia 50 ya nih, yang di kiri nih. 50 mili, berarti kalau kita ubah ke meter jadi 0,05 dikurang itu ditahu. Bentar ya, Y. Nah, sorry maksud gue gini. IY itu terhadap titik F itu kan dia clockwise ya, berarti dia negatif. Negatif IY dikali jarak IY ke F, dari titik I ke F kiri, titik sini ke kiri itu jaraknya 100 ya, 100 mili. Berarti dia
dikali 0,1. Kalau kita ubah ke meter. Terus ada IX. IX itu ada titik F itu dia counter clockwise. Berarti positif ya. Benar nggak ya? Sudah. Gue cek dulu ya. FDG, F counter clockwise positif. IY ke F itu clockwise negatif. IX ke F itu counter clockwise positif. Oke. Nah ya, IX counter clockwise. Terus dikali jaraknya itu kan mana ya? Nah, dari titik I ke G ke bawah ini kan dia 25. Baru dari G ke F itu dia 50. Berarti 25 tambah 50 75. 75 mili kita ubah ke meter berarti 0,075. 0,075. Kita masukin angka-angkanya. FDG kali 0,05 dikurang I-nya tadi 500 ya. Kali 0,1 ditambah X-nya 500 juga. Kali 0,75. Berarti FDG kali 0,05 dikurang ini hasilnya 50 ditambah 500 kali 0,75 itu 37,5. Berarti 0 sama dengan FDG kali 0,05. Ini di total jadi minus 12,5. Minus 12,5 kita pindah luas. Berarti jadinya kayak gini. Baru FDG-nya sama dengan 12,5 per 0,05. Nah, FDG-nya itu hasilnya sama dengan 250 Newton. Nah, karena positif berarti hasilnya tarik. Oke, nah kita udah dapat FDG. Sekarang kita kudu cari FDF. Nah, FDF itu kita bisa cari pakai sigma FY. Karena yang di sini yang berlaku di Y itu hanya IY sama FDF yang kita proyeksikan ke GF, ke atas GF. Kalau sigma FX lagi nanti susah nyarinya, makin panjang. Nah, berarti sigma FY sama dengan 0. Oh ya, kan kita belum tahu ya. Kan berarti kita harus sin atau cos trigonometri lah ya proyeksinya dari si FDF. Nah, kita lihat dulu. Di sini kalau kita lihat DF ini kalau kita bikin misal gini. Bisa kita tinjau si DEF ya, segitiga DEF. DE ini dia 50 panjangnya, EF itu 100. Nah, kita bisa sama-sama bagi 50 nih. Berarti DE-nya itu 1, EF-nya 100 bagi 50 itu 2. Berarti DF-nya kalau kita Pitagoras itu jadinya akal 5. Misal kita theta di sini. Berarti cos theta-nya itu 2 per akal 5. Sin theta-nya 1 per akal 5. Nah, ini gue pindahin aja ke bawah. Di sini ya, oke. Berarti ada minus IY. Minus IY. Terus ada FDF-nya. Nah, berarti kan kalau kita tahu tetanya itu tetanya ada di sini ya. Theta. Berarti kalau kita proyeksikan ke GF berarti ditambah FDF kali sin theta sama dengan 0. Berarti FDF dikali sin tetanya tadi itu 1 per akal 5 ya. IY-nya kita pindah luas berarti jadi sama dengan IY. Nah, ini kita sama-sama kali akal 5. Berarti FDF
sama dengan IY kali akal 5. Nah, berarti FDF-nya tadi IY itu 500 ya. Berarti ini IY-nya 500, berarti FDF-nya jadi 500 akal 5 Newton. Karena positif berarti dia tarik atau tension. Oke, nah sekarang kita udah ketemu DG, DF. Sekarang kita harus cari si GH. Nah, untuk GH, ini kan dia nggak kepotong ya. Berarti kita bisa tinjau per join. Jadi gue bakal cari dari join I. Dari join I kita ketemu FIG sama FIH. Nah, di sini kan berarti di sini udah ketemu. Nah, terus gue bakal tinjau join H. Di sini kan FIH ini udah ketemu. Kita bisa ketemu FFH sama FGH. Karena kan rumus yang bisa kita pakai cuma sigma FE, sigma FX. Berarti cuma dua unknowns yang bisa kita cari. Di sini dua unknowns ketemu, di join I, di join H, dua unknowns ketemu. Salah satunya di join H itu gaya si GH. Jadi kalau kita tinjau dulu satu-satu dari si join I. Coba ya. DBB join I. Berarti kan kayak gini. Ada gaya I ya. IYIX. IYIX. Terus ada apa? Ini FGI, udah nggak ya? FGI ya. Oke. FGI yang ke sini FIH. Ini join I. Oke. Kita cari dulu sigma fx sama dengan 0. Berarti min ix terus fg-nya kita kan harus prediksikan juga. Kita lihat lagi di soal panjangnya gimana. Berarti misal kayak gini, segitiganya itu kan kayak gini. Ini misal ya sebarang titik lah ya, yang sejajar G ke atas, ini G, ini titik I. Dari G ke yang sejajar I ini kan dia tulis 25 ya. 25 terus dari yang ke sini nih. Nah, ini kan 25 terus dari yang panjang ini panjang kelihatan nggak? Nah, panjang si ini itu kan dia 100 ya. 100. Nah, kita hapus saja lagi nih. Berarti kalau kita sama-sama bagi 25, ini 1, 100 bagi 25 itu 4. Berarti sisi miringnya itu kan kalau kita Pitagoras jadi akar 17. Nah, misalnya kita tetanya di sini nih. Tetanya di sini berarti cos tetanya itu sama dengan 4 per akar 17. Sin tetanya itu sama dengan 1 per akar 17. Kita pindahin lagi ke bawah. Ini bakal panjang di trigonometrinya ya guys. Oke, nah berarti kan tetanya itu kalau kita gambarkan di DBB-nya itu dia di sini ya. Berarti kalau kita mau cari proyeksi FG ke lupa nih, ke sumbu X-nya, berarti dia di cos ya, berarti min FGI dikali cos theta sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah luasnya FGI, berarti FGI kali cos theta itu sama dengan min IX. Berarti FGI kali cos theta nya berapa? 4 per akar 17
sama dengan IX itu tadi 500 ya, min 500. Berarti FGI itu sama dengan min 500 kali akal 17/4 ya, kita balik. Berarti FGI-nya itu sama dengan minus 125 akal 17, aduh, akal 17 Newton. Sekarang kita cari si FIH. Sigma FY itu sama dengan 0. Berarti ada IY, FIH sama FGY yang diproyeksikan ke sumbu Y-nya. Berarti ada minus IY. Terus FIH-nya ke bawah juga ya. Minus FIH. Terus minus FGI. Dikali proyeksinya berarti sin theta ya. Ya, sin theta. Sin theta itu sama dengan 0. Y-nya tadi 500. FIH yang kita cari. FGI-nya tadi minus 125 ke 17. Kali sin theta-nya itu tadi berapa? Sin theta-nya 1 per akar 17 ya. 1 per akar 17 sama dengan 0. FIH-nya kita pindah luas. Sama dengan minus 500. Minus ketemu minus jadi plus ya di sini. Jadi tambah 125. Nah, di sini kan akar 17-nya hilang ya. Kecoret. Berarti ya sisanya cuma 125. 125. Berarti sebentar guys. Berarti FIH-nya itu minus 375 Newton. Nah, sekarang kita tinjau si join H. Join apa? Iya, join H. DBB join H. Nah, di join H ini coba di sini aja. Join H berarti ada gaya FGH sama FH. Berarti kan di sini ada FHI ya. Terus di sini ada gue lupa. Gue kok lupa ya. Ngeblank ya, bentar ya. Di sini ada FHG atau FGH lah ya. Terus ini ada FHF sama aja. Terus ini ada F. Bentar. Bener gak sih? Gue ngeblank ya guys. Bentar ya. Iya ya. Ya guys. Ini mungkin gue namainnya FIG ya. Jadi dari titik I ke G maksudnya. FIG. FIG, FIG, FIG. Ini juga, ini juga. Ini juga ya. Nah, ini kan IH berarti di sini di titik ini jadinya FHI ya. Dibalik aja. Terus ini ada FHG, terus ini ada FHF. Nah, ini kan kita gimana ya? Agak sulit ya memproyeksikannya. Sumbu Y, sumbu X-nya. Jadi misal kayak gini. Sumbu X. Nah, berarti kan
Bentar ya. Sebentar guys. Oke, sorry guys. Nah, berarti kan kita gambarnya itu kayak gini. Ini G, ini F, ini H. Nah, ini kan dia tinggi ya kalau bilang. Ini 100, ininya 50. Nah, mungkin kalau kita lihat kayaknya nggak ada yang bilang kalau ini titiknya pas di tengah ya. H ini pas di tengah-tengah GF. Nah, kita anggap aja dia di tengah. Iya, nggak ada yang bisa kita itu ya. Nah, kita pastikan ya udahlah. Kita anggap aja dia di tengah. Terus, berarti kan kalau kita gimana ya? Ini kan berarti kalau kita gambar ini kayak gini. Berarti ini 100 titik. Misalnya titik titik apa ya? Titik Z lah ya. Sini Z, ini H, ini F. Berarti 50 bagi 2, 25. Berarti sama kayak yang tadi ya. Ini 1, ini 4. Misalnya di theta, ini kan angka 17 berarti. Ini cos tetanya itu sama dengan 4 per akar 17. Sin tetanya sama dengan 1 per akar 17. Bisa ini theta. Nah, misalnya di sini alfa. Berarti kan tinggal kebalikannya aja. Nah, ini alfa, ini 25, ini 100 ya. Sama. Berarti ini 1, ini 4, ini akar 17. Berarti sin alfa sama dengan 1 akar 17. Cos alfanya itu 4 per akar 17. Nah, kita pindahin lagi ke bawah. Nah, berarti kan kalau agak di kanan aja. Oke. Berarti kan kalau kita gambar nih, berarti tetanya di sini, alfanya di sini. Berarti kan kalau kita hitung berarti sigma fx sama dengan 0. Berarti min FHF kali sin, kali cos ya. Cos theta dikurang lagi ya proyeksikannya. Kan sama-sama ke sumbu X negatif ya. FHG kali cos alpha sama dengan 0. Nah, berarti kan min FHF kali cos theta sama cos alpha sama nggak? Cos theta 4 per akar 17, cos alpha juga 4 per akar 17 sama ya. Berarti dikali 4 per akar 17. Nah, FHG kali cos alfanya kita pindah luas ya. Kan ini min, berarti jadi plus. FHG kali cos alfanya 4 per akar 17. Ini bisa kita coret ya. Coret, coret. Berarti min FHF itu sama dengan FHG. Sekarang kita sigma FY sama dengan 0. Berarti min FHI, kalau kita tadi sebelumnya ketemu yaitu FIH-nya. Terus FHG diproyeksikan jadi positif, FHG kali sin alfa, FHF diproyeksikan ke Y negatif, berarti min FHF ke Y negatif, FHG Y positif. Oke. Kali sin theta sama dengan 0. Nah, tadi kan min FHF ini sama dengan FHG. Berarti kita ubah aja, berarti min FHI itu kan tadi berapa tadi FHI? Min 375. Berarti min 375 tambah FHG
kali sin alfanya itu, sin alfa seperakar 17, sin tetanya juga seperakar 17. Oke. Kali seperakar 17 dikurang, FHF itu kan FHG. Berarti tambah FHG kali sin tetanya juga seperakar 17. Sama dengan 0. Berarti ini min ketemu min jadi plus, jadi 375 tambah FHG kali 2 per akar 17 sama dengan 0. Berarti FHG kali 2 per akar 17 sama dengan min 375 ya. Pindah luas 375-nya. Berarti FHG sama dengan min 375 kali akar 17 per 2. Pindah luas lagi nih. 2 per akar 17-nya. Jadi FHG-nya itu adalah, sebentar, kalkulator aja lah ya. 375 bagi 2. Ya. Gini aja deh. Min 375 per 2 akar 17. Nah, Newton. Nah, kan dia minus. Berarti FHG itu sama dengan 375 per 2 akar 17 Newton. 375 akar 17 per 2 Newton. Dengan keadaan tekan atau compression. Apakah udah menjawab semua soalnya? Jadi soal A tadi kita diminta mencari reaksi tumpuan N dan A ya. Berarti NY ketemu, A ketemu, NX ketemu. Udah ketemu semua ya. Terus yang B kita disuruh cari DG, DF, GH serta jenisnya apa. DG kita dapat 250 tarik. Apa tadi? DF, GH. DF kita dapat 500 akar 5 tarik. Terus GH ya, atau HG ini sama aja. Itu 375 per 2 kali akar 17 Newton tekan. Udah dapat semua ya.